Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas ibrah, mengambil manfaat, pembelajaran dari perjalanan Nabi Musa yang mencari keilmuan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Saya ambil poin-poinnya saja. Sudah beberapa kali pertemuan, kalau nggak salah sudah 3 kali pertemuan kita membahas tentang Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Saya ambil poin-poin sehingga nanti bisa kita ambil kisah-kisah yang lain. Baik, kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang ilmu tasawuf sama ilmu laduni. Kita membahas tentang ilmu laduni dan ilmu muktasab, dan sudah kita nisbahkan konteksnya ilmu laduni kayak apa, bagaimana konteksnya Nabi Khidir alaihissalam, ilmu yang dipunyai oleh beliau, dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita masuk ke faedah berikutnya. Annal ilma an-nafi'a wa al-ilmu al-maqsudu dal khairi fa kullu ilmin yakunu fihi rushdun wa hidayatun li turuqil khairi wa tahdhirun an tariqis syarri aw wasilatun lidzalika fa innahu minal ilmi an-nafi'i wa ma siwa dzalika fa imma yakuna dharar aw laysa fi fa'idatan li qawlihi an tu'allimani mimma Baik, ada yang namanya ilmu yang manfaat, ada namanya ilmu manfaat. Itu yang kita sebut dengan al-ilmu an-nafi'. Nabi Muhammad SAW itu juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Itu di antaranya diminta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka di sini kalau kita ambil Nabi Musa alaihissalam itu bingung ketika akan menuntut ilmu, dia belajar kepada Khidir alaihissalam. Di antara yang beliau sebutkan adalah antu'allimani mimma ulimta rusda, mimma ulimta rusda. Ketika engkau mengajari aku, nah kemarin sudah kita bahas ada mu'allim, ada muta'allim.
adab orang yang mengajar dan ada adab orang yang belajar. Ini diantara kata-kata yang lemah lembut daripada Nabi Musa ketika minta supaya Nabi Khidir mengajari beliau. Antu'allimani mimma ulimta rusda, supaya engkau mengajari aku mimma dari apa-apa ulimta yang engkau diajari. Siapa yang mengajari? Allah Subhanahu wa taala rusda, sebagai petunjuk. Ini titik poin yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam supaya punya ilmu yang bermanfaat. Ini konteksnya ilmu yang bermanfaat itu ya ulimta rusda itu. Sehingga di sini disebutkan annal ilma an-nafi'a wa al-ilmu al-mursyidu ilal khairi. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menunjukkan kepada hal-hal yang baik. Fakulu ilmin yakun fi rusdun, dan setiap ilmu yang di dalamnya ada petunjuk, wa hidayah juga petunjuk, liturukil khair, kepada jalan-jalan yang baik, wa tahdhirun an tariqis syarri, dan memberikan takdir, memberikan peringatan, suruh menjauhi dari jalan-jalan yang jelek, awasilatun lidzalik, atau wasilah kepada hal-hal yang baik, fa innahu minal ilmi an-nafi, maka sesungguhnya dia itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bukan banyaknya. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu itu adalah yang bermanfaat. Dua ilmu akeh. Kita kembali flashback kepada sejarahnya Bal'am bin Bawra. Masih ingat ya sejarahnya Bal'am bin Bawra? Halo? Masih ingat Bal'am bin Bawra? Saya ingatkan lagi kalau tidak ingat. Bal'am bin Bawra itu muridnya Nabi Musa. Muridnya Nabi Musa. Bal'am bin Bawra itu bertalaki keilmuan langsung kepada Nabi Musa. Bal'am bin Bawra itu hafal kitab Taurat. Bal'am bin Bawra itu paham isinya kitab Taurat. Orang-orang Bani Israel ketika Nabi Musa tidak ada, Nabi Harun tidak ada, maka orang-orang Bani Israel itu belajarnya kepada Bal'am bin Bawra, belajarnya kepada Bal'am bin Bawra. Bahkan Bal'am bin Bawra ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Dia punya doa yang mustajabah. Apa yang diminta oleh Bal'am bin Bawra maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita garis bawahi Bal'am bin Bawra hafal, paham kitab Taurat, ilmunya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan sampai pada konteks keilmuan itu pada konteks ilmu derajat kenabian. Tapi kita paham Bal'am bin Bawra itu akhirnya kemudian diutus oleh Nabi Musa alaihissalam ke sebuah negeri, diutus kepada untuk dakwah ke sebuah negeri. Di situ ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang zalim, rakyat yang makmur tapi juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Bawra kemudian, dia diutus dakwah ke sana. Setelah nyampe di sana, Bal'am bin Bawra ini oleh rajanya, oleh pemimpinnya, dia dikasih jabatan, dia dikasih harta, dia dikasih pangkat, dijadikan penasehat dan seterusnya, termasuk dikasih perempuan. Yang terjadi kemudian Bal'am bin Bawra itu, dia manut apapun yang dikatakan oleh sang raja. Bahkan yang namanya Bal'am bin Bawra itu, dia menggunakan doanya itu untuk menghancurkan
Nabi Musa alaihi assalam. Ya, jadi bisa mengamati di surat Al-A'raf 175 sampai 176. Ini kisahnya Bal'am bin Bawrah yang oleh Allah Subhanahu wa taala Bal'am bin Bawrah ini diserupakan seperti anjing. Kalau di situ disebutkan famataluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Jadi yang namanya anjing itu kalau kamu usir dia itu meret-meret, kalau kamu itu biarkan dia juga meret-meret. Lah, inilah posisi ilmu yang tidak bermanfaat ini. Padahal tadi kita sudah sepakati ya. Padahal tadi kita sudah sepakati bahwa yang namanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang al-mursyidu ilal khair. Kita sepakati dulu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menunjukkan kepada sesuatu yang baik, mengajak kepada hal-hal yang baik, mengajak kepada hal-hal yang baik. Kalau di dalam keilmuan itu tadi isinya adalah petunjuk kepada hal-hal yang baik, isinya itu mencegah kepada hal-hal yang tidak baik, wasilah menuju kepada hal yang baik dan mencegah daripada hal yang jelek, itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Dalam surah Al-Jumu'ah itu seperti matalul ladzina hummilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Jadi perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat, yang punya Taurat, yang ngerti Taurat, tapi katanya kemudian dia tidak mengamalkan itu. Taurat yang dia pahami, Taurat yang dia baca tidak mampu untuk mengajak kepada hal-hal yang baik, tidak mampu untuk mencegah dia dari perbuatan yang mungkar. Itu karena tadi himari yahmilu asfara, seperti himar yang membawa buku. Baik, kalau ada seorang tokoh atau seseorang yang ditokohkan, dia memberikan fatwa-fatwanya, dia memberikan keilmuannya, tapi justru keilmuannya ini malah mengajak kepada hal-hal yang tidak benar. Kemudian keilmuannya ini malah justru mengajak kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat yang diberikan. Lah, sekarang muncul pertanyaan, Bapak Ibu, barometer rusdan ya, yang disebut oleh Nabi Musa, antu'allimani mimma 'ullimta rusdan. Barometer rusdan itu apa? Kalau di sini disebut dengan konteks al-mursyidu ilal khair. Rusdan itu dalam bahasa Arab itu kan namanya masdar. Masdar. Kalau al-mursyidu itu adalah isim fa'il. Jadi kalau al-mursyidu ilal khair berarti ilmu yang mampu mengarahkan kepada hal yang baik. Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulang lagi, kalau ada tokoh, ada orang yang mengajarkan sesuatu, tapi kemudian sesuatu itu malah justru mengarahkan kepada yang tidak baik, itu berarti ilmu yang diberikan bukan ilmu yang bermanfaat. Pertanyaan saya belum terjawab. Barometer rusdan itu apa? Rusdan itu apa? Petunjuk. Barometer al-haqqu, kebenaran itu apa? Yang jelas yang namanya rusdan ini kan berarti memberikan petunjuk kepada sesuatu yang benar. Lah, barometer kebenaran itu apa? Ini yang harus kita garis bawah. Kalau dalam Al-Quran dikatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu di juz yang kedua. Itu di juz yang kedua. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang dari Tuhan. Jadi fala takunanna minal mumtarin, dan jangan menjadi orang-orang yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah
memberikan patokan al-haqqu itu adalah mir rabbik. Kebenaran itu adalah datang dari Tuhan. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan di sini bahwa patokan petunjuk, patokan kebenaran itu adalah dari Tuhan Allah. Apa berarti? Al-Quran. Dan tentunya adalah as-sunnah Rasulullah SAW. Itulah patokan kebenaran, itulah patokan rusdan. Kalau umpamanya ilmu yang kita pelajari itu dia bersesuaian dengan Al-Quran, dia bersesuaian dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, ambil, karena dia itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu itu ternyata malah justru bertolak belakang dengan Al-Quran, bertolak belakang dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, itu bukan termasuk rusdan, bukan termasuk hidayatan, dan itu bukan termasuk al-khair. Dari sini kemudian saya ingin ngomong bahwa patokan kebenaran itu bukan seseorang. Patokan kebenaran itu bukan seseorang. Patokan kebenaran itu bukan ulama. Patokan kebenaran itu bukan seorang ustaz. Apalagi patokan itu bukan titel. Boleh saya ngomong begitu? Titel yang dimiliki oleh seseorang itu tidak bisa dibuat patokan kebenaran. Mau titelnya doktor lah, mau titelnya profesor lah, kalau ternyata ilmunya yang dia pakai itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka titelnya itu tidak bermanfaat. Karena memang ada, boleh saya sampaikan, mudah-mudahan tidak ada yang tersakiti. Karena di masjid-masjid tertentu itu kadang-kadang untuk mencari materi itu yang dilihat lebih dulu adalah titelnya. Ada yang jadi takdir di sini. Kadang-kadang untuk mencari pemateri membalik itu yang dilihat lebih dulu titelnya. Titelnya doktor, wah ini dokter hebat ini. Ternyata dokternya dokter pertanian. Kemudian dia ngajarkan agama, lebih ya kemudian tidak pernah belajar agama dari nol tentang masalah syariat itu. Ada dipanggil buya, titelnya profesor, tapi kemudian buyanya adalah buya jurusan sosiologi. Dia bicara tentang agama. Apa yang kemudian terjadi? Itulah yang kemudian Nabi mengatakan idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau kemudian perkara itu di apa namanya? Disandarkan, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Akhirnya yang disampaikan materinya kadang-kadang yang ngawur. Sepakat ya Pak? Saya tidak provokasi, tapi memang inilah konteksnya rusdan wa hidayatan itu. Maka coba jangan amati di akhir surah Al-Fatihah. Ya, di situ kan ada kalimat itu saya sampaikan kebetulan saya tadi sempat dengar apa yang dia sampaikan Pak Kiai Maksud tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya sepakat dengan beliau. Kalau kita amati tafsir Al-Fatihah, di situ adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu kemudian ditafsirkan oleh Allah, diterjemahkan oleh Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim itu ya, al-maghdub alaihim dan waladdallin itu kalau Syekh Al-Utsaimin menjelaskan di dalam tafsir juz Ahmad itu memang luar biasa. Memang ada yang menerjemahkan al-maghdub alaihim itu adalah al-yahud, dan ada yang menerjemahkan yang namanya ad-dallin itu adalah an-nasara. Tapi di situ Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dan para ulama yang akan menyebutkan al-maghdub alaihim itu termasuk orang yang ngerti secara keilmuan, tapi dia kemudian menentang keilmuan itu. Dia mengerti tentang kebenaran dan kemudian dia menolak, membangkang terhadap kebenaran itu. Termasuk akhirnya dia mengganti ayat-ayatnya Allah. Wah, ayat-ayatnya Allah saja diganti, apalagi ayat-ayatnya apa ya? Itu ada awala yang ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Ada kalimat lagi. Fawaid
wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah yashtaru bihi thamanan qalilan. Celaka bagi mereka yang menulis kitab-kitab Allah itu dengan tangan. Ngarang. Kitab dirubah, Taurat dirubah, Injil dirubah. Wa yashtaruna bihi thamanan qalilan. Zaman sekarang mungkin tidak berubah. Al-Quran itu mungkin tidak ditahrif dengan mengganti ayatnya, tapi penafsirannya itu loh. Pak maksud saya tidak? Mungkin ayatnya tidak dirubah, tetap ayatnya bunyinya begitu, tapi pemahamannya ini loh yang dirubah, dilecehkan begitu rupa. Kelihatan? Lah kalau sudah model semacam itu bukan ilmu an-nafi, bukan. Saya berkali-kali mengatakan patokan kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan titel, bukan ulama, bukan ustaz, bukan seseorang. Dan pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu harus kita kembalikan kepada orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah itu. Siapa? Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukan profesor, bukan doktor. Clear Pak? Ini kan aku mau berbunga semangat. Karena memang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu sudah semakin banyak yang dikatakan oleh Nabi apa? Ulama umum syarrun nasi fi tahti hadhihi sama. Ya, wa min hikmah muncul fitnah. Nanti ulama-ulama yang orang-orang Islam itu adalah sejelek-jeleknya manusia yang ada di bawah kolong langit. Justru dari ulama-ulama itu akan muncul berbagai macam fitnah. Itu tadi ayatnya tetap, bunyinya tetap, tapi pemahaman yang kemudian diselipkan itu yang kemudian kita pahami namanya fitnah syubhat. Apa namanya? Fitnah syubhat. Dan itu bisa kena kepada siapa saja. Kena kepada siapa saja. Lah barometer penafsiran itu siapa yang menafsirkan dia? Orang-orang Amerika itu yang luar biasa itu. Ya, luar biasa sebenarnya ini maksud saya. Akhirnya kemudian menghalalkan zina dengan catatan-catatan tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, menafsirkan Al-Quran. Lah kalau modelnya seperti Adi Armando menafsirkan Al-Quran, beda cerita itu benar gitu. Jadi itulah Pak, itu namanya ilmu an-nafi. Jadi ilmu an-nafi yang diminta oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir adalah ilmu yang bermanfaat, bukan yang lain-lain. Dan akhirnya kemudian ketika Nabi Khidir itu membunuh anak kecil, melobangi perahu, menegakkan rumah yang hampir roboh, sempat protes itu Nabi Musa. Nanti akan kita bahas di poin berikutnya, karena memang posisi menghukumi itu apakah hukum yang dohir, apakah yang batin. Clear ya Pak? Jadi ambillah sesuatu yang bermanfaat. Maka 2 minggu yang lalu saya katakan, ambil, datangkan pemateri yang memang kebenarannya adalah kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Memilah pemateri sudah berkali-kali saya katakan, memilah pemateri itu boleh, tapi tidak sampai pada derajat fanatisme atau al-ghulu, berlebihan terhadap pemateri tersebut. Clear ya? Kira-kira yang saya sampaikan ini termasuk ilmu an-nafi atau tidak? Atau provokasi? Bukan radikal kan? Bukan. Insya Allah bukan radikal. Saya kalau isi kajian macam begini sama orang, saya juga tetap ramah. Ada radikal, ramah, terdidik dan berakal. Lanjut. Baik, itulah yang kemudian Nabi sekali lagi mengatakan, berdoanya Nabi, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Itu hampir mirip dengan namanya sholat membuat luka yang mokok, tapi ternyata latan hanya masyarakat munkar. Syekh Mustafa Al-Bugha di dalam kitab beliau Al-Baqi Sar Arba'in An-Nawawi itu menjelaskan betul kepada kita bahwa kalau ada orang yang sholat tapi ternyata sholat itu tidak memberikan faedah untuk dia bisa menjauhi hal-hal yang munkar, ya itu bisa
jadi tanda bahwa salatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngajinya doang tuh, majelis taklimnya datangnya wajib, tapi ternyata kemudian semakin jauh kepada Allah. Itu yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, maka lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan bertambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Clear? Yang sudah kita paparkan. Yang paling penting sih kita garis bawahi tadi apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengajarkan kepada hal-hal yang benar, kebaikan. Dan patokan kebaikan, patokan kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu harus kita bawa sampai kita mati. Harus kita bawa sampai kita mati. Baik, lanjut. Annaman laisa lahu quwwatus sabri ala suhbatil alimi wal ilmi wa husnis sabati ala dzalik yafutuhu bihasbi adami sadrihi katsirun minal ilmi. Ini Masya Allah. Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya itu tidak ada kekuatan kesabaran di dalam rangka menemani orang yang alim dan mencari keilmuan, dan tidak bagus akhabat, itu bagus istiqomahnya, ketetapannya di dalam menemani orang alim dan orang yang berilmu, maka apa? Ya futuhu dia hasbi adam sadri katsirun minal ilm. Maka dia akan banyak kehilangan keilmuan yang dia dapat. Banyak kehilangan keilmuan yang dia dapat. Kuncinya kalau kita itu mau mencari keilmuan itu sabar. Kalau dikaitkan pada poin yang nomor pertama tadi kan namanya ilmu itu kan yang mengajak kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengajak kepada kebenaran. Kebenaran patokannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Orang itu kalau sudah mendapatkan menemani keilmuan, yang keilmuannya itu memang betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman Rasulullah, pemahaman para sahabat, itu memang harus betul-betul sabar. Nabi sudah ngomong, badal Islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada. Islam itu diawali dari sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh. Saya untuk ghariban, nanti Islam juga akan kembali kepada sesuatu yang dianggap asing. Tapi kama badaan, seperti kembalinya awal-awal dari Islam. Tapi Rasulullah mengatakan waktu baru ghuraba, ya, beruntung orang-orang yang dianggap asing, orang-orang yang dianggap aneh. Jenengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kebenaran hakiki Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau jenengan tidak sabar, apa yang terjadi? Ngikut yang tidak benar. Maka dari itulah yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan kalau orang itu berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada hakikinya kebenaran, dia kalqabin alal jamal, seperti dia itu memegang bara api. Jadi kan memilih ulama yang lurus, gitu? Jadi kan memilih ilmu yang lurus. Apa yang terjadi sekarang? Dikuyok-kuyok, diintimidasi, dikriminalisasi, dicaci maki, dikucilkan, lah itu namanya konteksnya. Dan itu sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Nanti di akhir zaman dia akan seperti itu nanti. Lah posisinya sekarang di sini memang betul, orang itu kalau sudah kehilangan kesabaran di dalam rangka bergaul dengan ilmu, orang alim yang lurus, ilmu yang lurus, habis itu ilmu. Ya kayak seperti siapa tadi? Bal'am bin Bawrah.
Tinggal memilih sekarang. Tauhid yang berbicara. Yang sekarang yang berbicara adalah tauhid. Kita mencari ridhonya Allah atau kita mencari ridhonya manusia. Kalau kita mencari ridhonya manusia, kita akan menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mencari ridhonya Allah, siap-siap untuk bersabar. Betul ya Pak? Betul. Kayak saya seperti ini ngaji untuk komentar ini di tempat-tempat tertentu ya nggak dipakai. Soalnya kekencangan, ya Pak ya. Kekencangan itu lagi gawe. Ojo itu jadi gawe, kekencangan. Yang saya sampaikan kekencangan apa terlalu lunak atau kurang kencang lagi? Kurang kencang. Masya Allah. Ya. Kok sama dianggap radikal? Kalau saya dari dulu sudah radikal. Ramah, tertutup dan berakal. Maka kuncinya kita itu sabar. Cari ilmu model begini sabar. Cari ilmunya seperti itu sabar. Sabar boleh ilmu. Imam Syafi'i itu cuma memberitahu kepada kita, ikuti ulama-ulama yang dibenci oleh orang kafir. Ya betul ya. Ya. Ikuti ulama-ulama yang dibenci oleh orang kafir. Karena konteksnya ayatnya itu asyidda'u 'alal kufari wa ruhama'u bainahum. Pak, kalau masalah ru'yah gimana? Kalau masalah ru'yah saya termasuk orang yang harus jeli tentang masalah ijtihad. Tapi kalau untuk masalah kebenaran juga harus kencang. Patokan kita bukan titel, patokan kita bukan profesor, doktor, patokan kita bukan ulama, bukan ustaz. Patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian usul dakwahnya itu nanti dibalut dengan yang namanya tauhid. Makanya sejak awal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada para sahabat yang paling penting itu adalah tauhidnya lebih dulu. Kalau orang itu tauhidnya sudah kuat, dikuyok-kuyok kayak apa, diintimidasi kayak apa, dikriminalisasi kayak apa, kalau dia bertauhid itu seperti Bilal bin Abi Rabah. Ditelanjangi dia, ditaruh di padang pasir, di dadanya dikasih batu yang besar, dipaksa keluar dari Islam, dia tetap mengatakan Ahad, Tuhan itu cuma satu. Clear kan? Bis panas habis. Bis panas betul. Belum panas ya. Bisa hangat. Lah maka posisi kemudian posisi yang ketiga, Anas sababa al-kabira yang usulis sabri ihatatul insani ilman. Jadi memang antara sabar dengan ilmu itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Sesungguhnya sebab yang besar di mana seseorang itu mendapatkan kesabaran adalah bagaimana dia itu ihatatul insani ilman. Kalau seseorang itu terbalik, terjemahnya terbalik. Sebab yang terbesar di mana seseorang itu akan mendapatkan keilmuan, itu ada tamyiznya, ada tamyiz. Sebab terbesar seseorang itu mendapatkan keilmuan itu diawali dengan sabar. Jangan nunggu ini mulai sholat maghrib tadi selesai berjamaah ngenteni sampai isya ada orang ceramah ngomong nih kadang kuping yo panas itu gak sabar jadi sudah ngalir. Kalau tidak sabar sudah buru-buru keluar dari masjid. Ngapain ngomong ngaji model begini gitu. Nah itulah posisinya para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah pertanyaan pertanyaan Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bil khabar. Bagaimana posisinya kamu itu bisa sabar kalau kamu sendiri tidak paham? Jadi pemahaman dan kesabaran itu dua yang berjalan bareng. Ada orang-orang, mohon maaf sekali lagi, ada orang-orang yang sok paham. Ini menarik ya. Ada orang-orang yang sok paham terhadap agama dan kemudian dia berbicara tentang agama. Padahal kemudian yang dibicarakan agama itu tidak benar. Banyak tidak. Dan inilah yang kemudian oleh Rasulullah disebut dengan ruwaibito. Orang yang sebenarnya
sebenarnya tidak punya kapasitas keagamaan, kompetensi keagamaan yang tidak ada, tapi dia memberanikan diri untuk bicara tentang masalah agama. Hasilnya kata Nabi, dallu wa adallu, nanti menjadi sesat, menyesatkan. Baik, mau diskusi. Ada yang diskusikan, silakan. Oke Bu, monggo. Di rumah saya ada sebuah kitab, itu Al-I'tisam namanya. Kitabnya Al-I'tisam, punyanya karangan tulisan dari Imam Ash-Shatibi, itu bagus. Imam Ash-Shatibi itu memberikan pengajaran kepada kita bagaimana cara memahami. Ketika kita memahami Al-Quran, kita memahami Al-Quran, maka gunakan pemahaman yang dipahami oleh Rasul. Itu yang disebut dengan tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika kemudian kita tidak menemukan yang namanya penafsiran itu melalui Al-Quran, tapi jangan baca dulu kitab namanya Ad-Durrul Al-Manthur, punyanya siapa? Jalaluddin As-Suyuti. Namanya saja Durrul Al-Manthur. Kitab ini menafsirkan Al-Quran berdasarkan hadis Nabi Muhammad dan asbabun nuzul. Kitabnya banyak. Jadi poin pertama kata beliau, pahami Al-Quran sesuai yang dipahami oleh Rasulullah dulu. Apa dipahami oleh Al-Quran? Tentu dan pemahaman Rasulullah Muhammad SAW. Ketika umpamanya di dalam Al-Quran kita kesulitan, di dalam pemahaman Rasulullah tidak ada, maka kita mundur ke bawah. Kepada siapa? Sahabat. Itu yang kita sebut dengan, kalau tafsir Al-Quran bil Quran dulu, kemudian tafsir Al-Quran bis sunnati Rasulillah. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Ini dulu. Ternyata di dalam sunnah pun juga tidak ada menafsirkan itu. Maka turun yang bawah. Ambil penafsiran Al-Quran yang diambil oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Terus lanjut pada tabi'in, kemudian tabi'in. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan sabdanya Nabi. Ketika Nabi mengatakan bahwa sataftariqu ummati ala thalathati wa sab'ina firqah. Nanti umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi mengatakan kulluhum finnar illa wahidah. Nanti semuanya akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali cuma satu. Ketika ditanya oleh para sahabat, man dia? Orang yang masuk surga, golongan yang masuk surga itu siapa? Nabi mengatakan, ma'ana alaihi washabi. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para sahabat Rasulullah SAW. Nanti juga ada hadis, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin ad-dubiyan bin nawajib.
Jadi peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk, adu biha binawajib, gigit dia dengan gigi gerah. Lah, termasuk di dalam konteks penafsiran Al-Quran ini, gunakan yang model semacam ini, gunakan penafsiran. Maka ketika saya ditanya, Ustaz, kita ini mengambil penafsiran ulama khalaf ataukah penafsiran ulama salaf? Saya mengatakan kita ambil penafsiran ulama salaf. Ulama salaf itu apa? Jangan menuduh ahli salafi, bukan? Jangan begitu, jangan gagal paham. Saya menyebut salaf tiba-tiba langsung salafi, bukan. Generasi salaf yang terdahulu, Rasulullah, tabi'in. Ada titelnya profesor, dia ulama khalaf, tapi bertentangan dengan para ulama sahabat tabi'in. Saya lebih memilih yang siapa? Sahabat tabi'in. Itu kalau saya pakai. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menafsirkan sampai ke blinger. Dia belok, akhirnya bertentangan dengan teks sunnah itu sendiri. Nah, maka yang enak pemahaman kembalikan kepada pemahaman ulama terdahulu. Namanya terdahulu itu namanya salaf, para sahabat, tabi'in. Banyak kok kitab-kitab tafsir yang muktabar, yang berafiliasi kepada sunnahnya Nabi dan berafiliasi kepada para sahabat. Di antaranya yang mungkin bisa kita pegang tafsir At-Tabari, gede itu tafsirnya. Ada tafsir Ibnu Katsir yang seringkali kita kaji. Itu di antara yang dua hal yang kita bagus untuk kita bahas, ya. Nah, itu jawaban saya itu. Jadi patokan kita di sini. Jangan terpengaruh dengan orang yang dilabeli, wah ini dia mufassir. Jadi mufassir itu tidak gampang. Wah dia itu ahli tafsir. Jadi ahli tafsir itu tidak gampang. Untuk menjadi ahli tafsir itu, satu, bahasa Arabnya harus. Terutama ilmu Arabnya, nahwu, sharaf, mantiq, balaghah, ulumul Qur'annya itu masya Allah. Dia harus paham mutlak, muqayyad, am, khos, harus paham, harus mengerti tentang sunnah dan seterusnya. Orang sekarang begitu gampang, dia profesor doktornya, dia itu ahli tafsir. Ahli tafsir dari mana? Siapa yang melabeli ahli tafsir? Jangan mudah untuk mengatakan orang itu ahli tafsir. Kadang-kadang diajar untuk mengikrarkan Al-Quran. Apa mengikrarkan Al-Quran? Kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah i'rab. I'rab itu nanti kemudian kita akan belajar ini mubtada kan, ini khobar kan, ini menjadi insya kan, macam-macam itu. Kadang-kadang juga nggak paham apa itu. Kok gitu disebut dengan ahli tafsir? Ya, jadi melabeli. Mohon maaf sekali lagi, jurusan tafsir belum bisa menandingi pada konteks penafsiran yang dibawa oleh para ulama salaf. Gitu ya. Jadi itu yang paling aman. Kita mengambil penafsiran dari para ulama yang kompeten dari dulu. Ya, dulu. Siapa yang kita ambil sekarang? Yang bagus itu saya rekomendasi tafsir Imam At-Tabari, jangan baca At-Tabari. Kalau ayat-ayat hukum itu punyanya, kita lihat punyanya tafsir ayat Al-Ahkam punya Ali As-Sobuni, itu bagus. Khusus tentang tafsir-tafsir tentang masalah hukum, itu As-Sobuni luar biasa. Ya, ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang juga kita ragu-ragu terjemahan bahasa Indonesia itu ada banyak takrif target daripada itu. Wes itu jawaban saya panjang kali lebar. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan tafsiran mana yang kita ambil. Kadang-kadang ada orang itu ngajak tafsir, tapi yang dipegang Quran terjemah. Ya, bahasa Arab dan ngerti, i'rab dan ngerti, nahwu sharaf dan ngerti. Dia ngajak tafsir pakai Quran terjemah. Dari terjemahan Al-Quran itu kemudian diartikan bla 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 kalor gitu. Mama, saya tidak mentakdir, tapi ngetrek-ngetrek supaya kita juga berhati-hati. Clear ya Pak? Saya ngeman jamaah itu, saya ngeman jamaah. Perkara nanti saya jadi pakai lagi, saya tidak masalah. Yang penting saya
ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maka saya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada kajian mesti saya buat diskusi supaya ada dua arah. Kalau ngaji tidak ada diskusi itu enak. Ya seperti sekarang ini, posisi saya menyampaikan tentang terus dan hidayatan gimana? Ada sesuatu yang jatuh, kita bicarakan dengan baik. Dengan diskusi itu kita akan semakin paham dari hati ke hati, dari ilmu ke ilmu. Baik, kunci dari apa yang saya sampaikan, inti sari kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, ilmu itu yang diharapkan oleh Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengajak kepada kebenaran yang hakiki. Patokan kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Penafsiran yang benar adalah kembali kepada penafsiran Rasulullah, penafsiran para sahabat dan generasi terbaik. Sampai Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu qarni, yang hidup pada zaman. Siapa mereka? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang luar biasa. Jangan ikuti Pak Buya itu, yang dia mentaati para sahabat kalau mentaat semua, Masya Allah. Sampai menginjak-injak itu Fatimah yang hamil, genjat sama pintu sampai mati. Ya Allah, la ilaha illallah. Kau bisa sahabat melakukan begitu? Itu cerita hoax dari Syiah, laknatullah alaihi. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang hidup pada zaman siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Tsummal ladzina yalunahum. Siapa mereka? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian berikutnya siapa? Tabi'in. Maka yang empat itu adalah termasuk generasi tabi'in. Mereka adalah generasi ulama yang baik. Secara fikih, kalau kita disuruh untuk mengambil fikih antara ulama khalaf dengan ulama seperti empat mazhab, saya lebih pilih yang empat ulama yang empat ini. Sekarang banyak orang menyebut ahli fikih yang mana kira-kira? Kalau dibandingkan dengan ahli fikih para ulama mazhab yang empat, apa stratanya mereka? Tidak ada apa-apa. Walaupun titelnya profesornya 3 kali, tidak ada apa-apanya dibandingkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kajian saya mencerahkan, bukan malah justru memprovokasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.